What's up today, teenager? Halo teenager semuanya. Shalom guys, gimana kabar kalian akhir-akhir ini, di minggu-minggu ini? Gimana nih self quarantine-nya? Seru lah, Ce. PR-nya dikerjain semua nggak? Kerjain lah. Yang sekolah ujian, guys. Belum, aku belum ujian. Aku masih Kamu kan tahapnya udah beda. Oh, iya, udah beda. Oke. Masih seru Yuk. banget nih. Apa lagi libur-liburan kayak gini, asik-asikan jelas. di rumah nonton kayak gini. Pasti aktif nih. Nah, Olahraga. hari ini What's Up Today Teenager bakal bikin acara yang baru loh. Kita Spesial. bakal bahas konsep yang baru nih, yaitu Spesial. tentang kekudusan. Nah, teman-teman tetap harus stay tune ya, jangan sampai di skip-skip nih. Asik soalnya pembahasannya. Dengerin baik-baik, Dengerin guys. baik-baik ya. Dengerin baik-baik. Karena hari Nah. ini ada bintang tamu spesial nih, Spesial. Spesial Khusus. banget. Khusus hari ini. Untuk topik besar ini, guys. Siapa, Ce? 1, 2, 3. Chelsea. Yang di frozen itu loh guys, yang di frozen. Bukan, beda. Iya, oke. Jadi go. Sudah. Yuk, kita Ya. langsung masuk aja nih. Kita tanya-tanya langsung ke Elsa tentang kekudusan nih. Iya, ini- Kira-kira apa yang mau Cece tanyain? Pertanyaan pertama kepada Ibu Elsa. Bagaimana pendapatmu tentang kekudusan di kehidupan remaja saat ini? Gimana, Sa? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan hidup kudus. Hidup kudus itu adalah hidup sesuai dengan standar orang percaya. Nah, dimana kita tahu kita sebagai orang percaya, kita diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah, benar ya? Benar. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, itu semua harus mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Gitu. Tuh. Ya. Terlihat berat ya. Banget Oke, bebannya. di masa saat ini sulit sekali untuk hidup seperti itu. Kenapa? Setuju. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu pesat sehingga kita itu bisa mengkonsumsi banyak sekali hal-hal yang salah atau benar itu tadi gitu. Nah, jadi kita harus pintar-pintar nih ngefilter yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Nah, seringkali kita gagal untuk menentukan apakah itu benar, apakah itu salah. Nah, itu ada beberapa faktor, teman-teman. Oke. Yang pertama, itu Faktor culture. Culture, teman-teman. Ingat ya, culture Budaya. satu. Budaya. Nah, budaya itu berbicara tentang apa sih? Budaya itu berbicara tentang semua orang melakukan hal itu. Contoh gampangnya gini, teman-teman kan masih banyak yang lagi sekolah ya, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA ya kan. Nah, di sekolah itu kelas 3 SMP, 3 SMA itu ada UNAS ya kan, walaupun sebentar lagi Iya, diadakan ya, seneng ya. udah hilang. Tapi kayak berdasarkan pengalaman-pengalaman kita nih, kita yang sudah melalui, pasti ada masa-masa di mana ketika kalian mau menghadapi UNAS itu dan ada perkataan kayak gini, budaya di sekolahku itu kalau kelas 3 SMA atau 3 SMP kalau UNAS pasti beli kunci ya kan. Iya. Ngapain kami tuh susah belajar, orang sudah ada kuncinya gitu. Dan apalagi semua orang melakukan hal itu, sehingga kita itu kayak merasa fine-fine aja, Iya, kita jadi toleransi. Bahkan terkadang disebar kuncinya. Iya, gratis ya kan? Gratis, gak perlu bayar. Udah Iya. tiap kalau misal mau UNAS gitu pagi bisa dapat SMS. Ini kunci jawaban nih guys gitu. Tinggal dihafalin aja. Padahal kita sudah belajar sebelumnya, tapi begitu pagi lihat SMS langsung Imannya goyah. iya, imannya goyah. Gitu. Nah, Dia nggak pengalaman ya, pengalaman nih. Lanjut. Gaib saudara. Oke, budaya. Oke. Budaya kunci. Budaya itu tadi ya. Padahal kita tahu dengan jelas bahwa Tuhan tuh nggak suka orang nyontek ya kan. Kita sudah bekerja keras, buat apa kita menyontek gitu loh. Kita sudah belajar dengan mati-matian, buat apa sampai hari H ternyata kita malah ikut-ikutan pakai kunci itu gitu. Nah, itu tadi di atas culture itu kita harus menggunakan firman Tuhan sebagai standar untuk kita mengkaji apakah yang kita lakukan tuh benar atau salah gitu. Itu contoh gampangnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, menyontek kita tadi. Nah, selain faktor itu ada juga yang namanya faktor tradisi. Tradisi. Faktor kedua, guys. Tradisi itu berbicara tentang Contoh nih, kakek contoh. nenek kita, Iya. buyut-buyut kita itu melakukan hal yang sama gitu. Contoh paling gampangnya, kalian tahu nggak sih kita kalau misalnya ulang tahun biasanya kita bakal makan mie umur panjang. Iya, iya. supaya umurnya panjang. Supaya umurnya panjang, benar. Nah, sebenarnya nggak salah makan mie waktu kita ulang tahun, Iya, benar ya? nggak salah sebenarnya. Yang menjadi kesalahan adalah ketika kita mempercayai nilai yang terkandung Oh. dalamnya, dimana kalau kita nggak makan mie, maka berarti nggak umur nggak panjang. umur panjang gitu. Padahal kita jelas-jelas tahu kalau umur panjang pendeknya kita itu di tangan Tuhan gitu. Yes. Kita mau mati sekarang, mati besok cuma Tuhan yang tahu gitu. Yep. Cuman gara-gara kita nggak makan mie terus kita nggak
umur panjang, bener Iya, kan? betul. Jangan sampai kita itu jadi kayak, aduh, aku hari ini ulang tahun, aku harus makan mie. Harus makan mie. Karena Kalau kalau makan mie nanti gini-gini. Iya, kalau nggak makan mie nanti umurnya pendek gitu. Iya. Nah, Amit-amit. itu kelihatan banget kalau salah gitu loh. Kita Iya. udah jelas-jelas tahu bahwa umur kita itu di tangan Tuhan, intinya gitu. Jadi kita harus menggunakan firman Tuhan untuk ini benar atau salah gitu. Kelihatan jelas kan, kalau dari situ Iya. udah kelihatan jelas banget gitu. Nah, selain tadi Dua nih, Nah, budaya, tradisi, budaya, terus tradisi. Yang ketiga itu ada yang namanya reason. It seems logical. Jadi kita merasa masuk akal gitu. selama itu masuk akal nggak apa-apa untuk dilakuin. Ha-ha. Oke, itu inti faktor yang ketiga berarti. Contoh paling gampangnya ketika kita dipukul orang. Ya, Nah, pukul orang- balik. Iya, pukul balik lah. Orang dunia pasti, kamu mau tadi dicap loser, kamu mau tadi Pecundang. dicap pecundang, pengecut gitu. Nggak berani ternyata orang ini pengecut Kurang gitu. laki kalau nggak Iya, pukul balik kurang laki biasanya kayak gitu. Nah, sedangkan di firman Tuhan jelas Paul bilang tampar pipi kanan, berikan pipi kiri, Iya. ya kan? Terus kalau misal kita dijahatin sama orang, kita harus balas dengan kebaikan kayak gitu. Iya, iya. Nah, kadang hal-hal yang di firman Tuhan itu justru terlihat gak masuk akal, bener nggak sih, ya kan? Tapi Sangat kita harus tahu lagi bahwa fungsi tujuan kita hidup itu, tujuan Tuhan menciptakan kita itu untuk kita semakin Jadi hari serupa. boleh bertransformasi, semakin hari semakin serupa dengan Allah kayak gitu. Itu tadi yang ketiga ya. Ketiga. Oke, Ah. ketiga. Yang selanjutnya keempat. Yang berarti. Yang keempat, Ini terakhir atau masih ada lagi kira-kira? terakhir ini yang Oke, keempat, oke. yang Berarti keempat faktor terakhir. first. Oke. Faktor keempat, Faktor yang keempat itu adalah emotion. emotion. Kayak it feels okay. Waktu kita melakukan itu kita nggak merasa kita berdosa. Oh, Gitu. berarti tergantung perasaan. Contoh paling gampangnya nih, gosip. Oke. Kita sering kali Oke. kita sering kali nggak sadar waktu kita ngomong-ngomong gini ya, tiba-tiba kita bisa ngomongin orang lain, bener nggak? Nah, ketika kita ngomongin orang lain, namanya manusia, kita nggak bisa menceritakan plek nih sesuai sama apa Iya, yang ada bumbunya ada biasanya. bumbunya, bener. Ketambahan Apalagi kalau micin. bumbu itu bikin ceritanya makin menarik, kita Waduh, makin didengerin orang iya, kayak aromanya udah cerita kemana-mana. Aman ya kayaknya. Berarti pembedanya kalau tadi yang pertama itu dari logika, Mm-mm. kalau yang terakhir faktor keempat itu selama aku merasa itu nggak salah ya nggak apa-apa aku Iya, lakuin. benar. Oke, Kita oke. merasa fun dengan menceritakan tentang orang lain gitu. anggapannya sharing. Ya, kan terkadang gini, kita menceritakan sesuatu yang sebenarnya kita nggak alamin sendiri. Dan Iya. kita tuh denger dari orang lain, bener nggak? Jadi kayak permainan sambung kata Iya, gitu loh. kita nggak tahu kebenarannya, tapi kita ceritain keburukan si A, si B, katanya si C, si gitu. ini. Tanpa kita mengalami sendiri. Dan Iya, iya. bahkan lebih parahnya kalau kita udah tahu nih ternyata orang ini sebenarnya baik gitu sama kita. Iya. Tapi begitu orang lain ngomong, orang ini loh gini. Langsung dar. Iya, katanya kayak gitu, bener ya? Aduh. Kayak aduh. Kok panas sih, Jack? Kenapa sih? Sensitif aja ini kayaknya. Nah, itu tadi, balik yang kayak tadi kita ngomongin kalau perkataan kita harus sesuai sama yang Tuhan ajarkan gitu iya. loh. Apa yang kita katakan itu nggak boleh jadi batu sandungan. Justru itu harus jadi berkat, harus membangun, harus menghibur, bener nggak? Benar. Ya. Betul. Jadi Setuju. keempat faktor itu yang membuat kita menjadi sulit untuk mempertahankan kehidupan yang kudus ini di masa sih. sekarang ini gitu. Kita jadi toleransi dengan hal-hal yang lain yang semua orang melakukan itu, it feels okay, it feels right kayak gitu. Jadi kita nggak merasa bersalah gitu. So you do it. Gitu sih. Relatable. Coba berarti apa aja yang empat tadi supaya ingat. Yang pertama culture, yang budaya. kedua Iya, tradisi, yang ketiga berarti apa tadi? Yang itu loh, reason. reason tapi yang logical. Logical. Terus habis gitu yang Yang terakhir itu keempat ini sebenarnya tentang reason tapi kayak lebih ke emotion. feeling. Ya, Iya. feeling. Oke, Yes. kalau gitu Sip. langsung next Kita aja lulus nih. tesnya hari Lulus ini. tes. Nyangkut ya udah Unasnya Iya, tinggi, iya. unasnya dalamnya. Oke. Lanjut Gus, lanjut. Langsung. Gimana sih jika kalau misalnya ada yang mengatakan kayak gini, bahwa hidup kudus itu justru menghalangi mereka untuk menikmati kebahagiaan mereka. Menurut CL saya apa kalau kayak gitu? Aku sering denger tuh sebenarnya. Iya. Jadi kayak kita terbatas gitu loh, Jadi namanya kayak- kehidupan kita tuh Iya, terkungkung sama jadi yang kayak- namanya kekudusan. Seakan-akan Gimana? kita dengan adanya kekudusan kita jadi gak bahagia. Iya. Kita nggak bisa bebas kayak Nggak bisa orang bebas. lain. Iya. Heeh. Oke, untuk ini kita bisa buka ayat ya. Jadi Oke. beberapa waktu yang lalu WPDA kita juga ada baca di pengkhotbah. Nah sekarang kita buka ayat biar Buka. kelihatan kayak gimana gitu. Oke, Langsung. kita buka ayatnya di pengkhotbah 5 bagus. ayat Udah. 12. Udah kebuka. Pengkhotbah 5 ayat 12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari.
kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Oke, stop sampai situ dulu. Yang perlu kita garis bawahi di ayat ini adalah kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya itu menjadi kecelakaan bagi dirinya sendiri. Ya. Oh. Jadi di sini ada kata-kata kekayaan. Kalau kita lihat dari kacamata dunia nih Kak, kekayaan itu sesuatu yang bisa buat kita bahagia, bener nggak? Punya duit mah, foya-foya, beli tas branded. Karena jalan-jalan dunia ini luar butuh negeri. uang, saudara. Benar. Tidak hanya cinta, Benar. tapi uang. Benar. Bahkan ada quotes yang bilang gini, mending kamu nangis dalam mobil daripada di atas sepeda. Aduh, Di atas apa sepeda Tunggu. ontel. Karena kelihatan sama nggak kelihatan kayaknya. Atau permasalahan apa kayak Permasalahan kayak ya lebih nyaman aja kalau nangis di dalam mobil, di dalam Astaga. BMW daripada kamu nangis di atas Astaga. sepeda ontel. Kirain. Gitu. Filosofi. Itu kacamata dunia, Iya. itu kacamata dunia, benar ya. Nah, tapi di ayat ini jelas dikatakan bahwa kekayaan itu bisa menjadi kecelakaan bagi pemiliknya sendiri. Beda ya, beda Iya, banget ya. Apa beda. yang dilihat sama dunia Iya. sama apa yang dikatakan sama firman Tuhan ini sangat bertolak belakang. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Coba kita lihat lagi di ayat 19. Pengkhotbah 5 ayat 19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Nah, yang digarisbawahi di sini Yang adalah garis bawah yang ini. mana nih? Kuasa untuk menikmatinya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun Oh. karunia Allah. Oh. Jelas banget sih ayat ini. Dia bilang kalau ininya gini, kita nggak perlu susah-susah, kita nggak perlu ngoyoh cari materi, cari ketenaran, cari apapun yang dipandang dunia itu bisa buat kita bahagia gitu. Karena apa? Ketika kita menerima itu, maka kebahagiaan yang kita rasakan itu kebahagiaan yang semu, bisa dibilang semu. Contohnya nih, gampangnya gini, kayak tadi mencontek ya. Kita nyontek, kita dapat nilai bagus, seneng dong. Waktu dapat nilai bagus, weh, Kan bangga dipuji. Iya, rapotku, lulusan terbaik. Dapat hadiah gitu. baru, Ha. dapat apapun Benar. yang baru. Sampai kerjaan emang pertama kali yang dilihat pasti nilai kita, benar ya? Yes. Dan nilai kita, oh ini nilai bagus, keterima pasti. Tapi begitu kita kerja, ternyata kita nggak bisa apa-apa. Iya. Karena kita dari dulunya, dari kecil ini nyontek, sampai Iya. kuliah nyontek, titip tugas, titip Akhirnya absen, Jadi gak dapat apa-apa. gaya hidup Mm-mm. nyontek itu. Terus kita gak dapat apa-apa, kita gak bisa mengerjakan apa yang jadi tugas kita di kerjaan ini. Jadi kebahagiaan yang kita rasakan waktu kita dapat rapot, Iya, cuman itu jadi kecelakaan buat masa depan kita, benar. Nah, kalau di ayat ini bilang Tuhan yang mengaruniakan sukacita itu, teman-teman percayalah ketika kita melakukan apa yang sesuai dengan yang Tuhan mau, gitu. Kita rajin dengan apa yang Tuhan, kita rajin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita melakukan bagian kita, maka Tuhan itu akan memberkati kita. Dan nggak cuman itu, berkat itu, selain berkat itu, Tuhan juga mengaruniakan sukacita dan kebahagiaan yang pengen kita rasakan gitu. sejati kah? Sejati, Oh. benar. Jadi kacamata kebahagiaan manusia, dunia sama Tuhan, firman Tuhan tuh beda banget gitu loh. Kontras banget ya kayaknya. Kontras. Oke. Kita kalau kebahagiaan yang Tuhan berikan itu kebahagiaan yang bisa bikin kita damai sejahtera dan itu everlasting. Percayalah guys, itu Forever. everlasting. Selamanya guys, kekal. Bahkan di saat Tuhan gak memberkati kita pun, ketika kita melakukan apa yang jadi tugas tanggung jawab kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu kita bisa merasakan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Kayak gak ada beban gitu loh. Benar. Jadi itu tadi apa ya? Kalau misal kita lihat, tadi kan pertanyaannya kita nggak bisa merasakan bahagia itu kebahagiaan. kalau kita hidup dalam kekudusan. Sekarang kita compare kebahagiaan kita dengan siapa dulu? Gitu. Kita lihat teman kita di sosmed ya, dia upload foto jalan-jalan, dia upload Makan di restoran enak, pesta sana, nggak pesta pernah sini. belajar, ya Iya. kan? Makan Oreo Supreme. Aku mau nyobain itu. Jual ginjal. Kepo semua. Iya. Kita lihat kebahagiaan mereka gitu. Nah, apa yang kita lihat itu cuman permukaannya aja. Kita nggak tahu apa yang terjadi di balik postingan itu, bener nggak sih? Yes. Nah, orang kalau posting di Instagram, kita nggak usah ngomongin orang kita sendiri, kita nggak mungkin posting yang aku Jelek-jelek. gagal nih guys gitu. Iya. Aku Nggak lulus gagal. UNAS, Iya, aku nggak- nggak lulus Nggak nih. naik gitu. kelas kan nggak mungkin kamu posting. Iya bener. Terus kayak aku liburan
gak ngapa-ngapain guys, soalnya nggak punya uang. Iya. Nggak mungkin Nggak gitu loh. mungkin. Yang kita pasti memposting sesuatu yang terlihat. Wow. Wow. Nah, Iya. begitu Belajar juga pun juga. Ya, begitu juga dengan apa yang kita lihat dari orang lain. Kita cuma lihat apa yang dipost aja. Kita cuma lihat apa yang mereka pengen kita lihat tentang mereka gitu. Kita nggak lihat apa yang terjadi di balik postingan itu gitu. Apa yang mereka alami sehari-hari. Mungkin mereka keluarga dari broken home. Benar. Atau mungkin yang lain dari yang lain sebagainya yang tidak mungkin mereka sebutkan di Iya. hadapan publik. Berarti yang Intinya. apanya sosial media itu cuman Kayak 20% gitu ya, 20% Iya, dari bisa. kehidupan skill gitu. Sejuil. Kehidupan HA. Jadi Kayak semua gitu orang sih. tuh mengalami kebahagiaannya masing-masing, dukanya masing-masing gitu. Kita nggak perlu compare kehidupan kita, kebahagiaan kita sampai membuat kita itu kayak merasa nggak bahagia gitu. Padahal Tuhan mengaruniakan kebahagiaan itu buat kita juga gitu loh. Gitu sih. Asik juga nih pembahasan gitu. Bilangin dalam kok hari ini topik Lagi saya ya. kan. Nah, tapi waktunya kita udah mau habis nih. Aduh, Kayak padahal udah seru. mepet gitu, padahal seru ya. Tapi Seru nggak apa-apa banget. teman-teman, karena kita bakal kembali lagi nih untuk di next session. Jadi jangan lupa terus stay tune di What's Up Today Teenager. Bye bye.